Halo, ketemu lagi di Robby Maestro Channel. Kita sekarang lagi mau ke kandang merpati tim apa ya? Nanti kita cek aja sendiri. Di daerah Tangerang, dan ini merupakan peternak sekaligus pemain ya, lomba. Player-playernya udah lumayan banyak dan banyak menghasilkan piala juga. Nah, di sini tempatnya, nanti kita cek lagi langsung ke orangnya ada apa enggak. Nah, sebelum kalian ikutin video ini, boleh di subscribe atau di like. Semoga channel Robby Maestro ini bisa memberikan nilai-nilai positif dan video-video yang bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, kita lanjut, kita cek aja langsung. Ditutup tempatnya, kita dobrak apa kita gimana nih? Duh, ada kucing lagi. Ditutup. Assalamualaikum. Gak ada orang. Kita langsung masuk aja. Miss. Mas. Om Robi ya? Iya. Oh, Ini Mas siapa? Rafli saya. Mas Rafli yang punya sini. Gak punya sih, kru saya di sini. Oh, kru. Bareng-bareng aja cuma di sini. Berarti yang punya kandang sini ya? Iya, betul. Waduh, saya pikir nggak ada orang. Saya kira nggak jadi datang. Oh iya. Jadi dong. Berarti dia udah tahu duluan. Saya datang. Dapat tekan kan? Udah kontekan. Jadi nggak mau diambil lah. Oke Mas, kita lanjut ngobrol ya. Ya. Kita duduk di mana nih Mas? Di sini aja mas. Oke, kita lanjut ngobrol. Halo, kita sekarang lagi ngobrol-ngobrol sama narasumber kita, yaitu Mas siapa? Mas Rafli. Mas Rafli Ahmad. Bukan? Mas Rafli ini yang tadi pemilik atau owner dari MKTH ya Mas ya? Kru lah om. Hah? Kita semua kru. Oh, kru ya? Iya. Kru. Kerja bareng-bareng. Ya, tapi duitnya tetap ke dia. Nah, boleh dilanjutkan Mas tadi perbincangan yang tadi. Gimana Mas pertama kali terbentuknya MKTH ini nih, dengan piala yang udah banyak nih di belakang nih? Untuk terbentuknya MKTH itu diawali memang dari kita bermain burung meja, kolongan meja. Oh, pertama permainan meja ya? Iya, kita dulu tuh MKTH itu awalnya dari meja. Setelah kita melihat di lapak-lapak bebasan di Jabodetabek ini udah banyak, burung yang dari Bogor, burung-burung meja tuh kita pindahin semua ke Tangerang. Dipindahin semua? Iya, jadi burung meja main di bebas. Burung meja main di bebas? Ya. Kolongan berarti ya? Iya, kolongan bebas. Wah, luar biasa. Ini baru kali ini nih ada burung meja. Tapi gimana? Burung meja masuk ke lomba kolongan itu gimana Mas? Maksudnya ada perbedaan atau gimana gitu? Lebih ke penyusayannya yang susah. Jadi biasanya dia turunnya mungkin di matras meja, dia turunnya di bawah, itu bener-bener pengaruh banget ke kinerjanya, lama banget prosesnya. Lama banget ya? Iya. Kira-kira sampai berapa lama Mas? Itu kita pernah ngalamin itu sampai 5 giringan. 4 sampai 5 giringan. Iya. Berarti berapa bulan tuh ya? Mau masuk 3 bulan dia masuk. 3 bulan kurang ya. 3 bulan kurang. Nah, kenapa nggak langsung main kolongan gitu loh? Kenapa harus dari meja gitu? Dulu karena basicnya itu kita di Bogor. Itu saya sama Om Wahyu ya. Om Wahyu masih di sini juga sebagai owner juga di sini di MKTH. Kalau Om Wahyu Ya. Kita main bareng di bebasan, kebetulan kenal sama Om Wahyunya. Setelah saya ajak mereka atau Om Wahyunya main di bebasan, burung yang di kolongan mejanya dibawa semua ke bebasan. Dan kita lah bentuk tim di sini. Itu yang akhirnya menjadi MKTH. Iya, betul. Apa tuh MKTH Mas? MKTH itu singkatannya banyak. Apa tuh singkatannya? Kalau banyak? Kalau di ring itu karena kita dulu kita memang belum arahnya belum ke jualan ya.
Kita memang keliling sana sini main merpati, kita namain itu di ringnya itu makan tahu. Makan tahu. Iya. Makan tahu awalnya. Makan tahu karena biar itu tidak tahu kalau misalnya burung hilang, bukan ring MKTH lah gitu. Jadi gampang ditemuin. Setelah arah-arah makin kesini kan kayak kita dari penjualan, dari lelangan, kenapa mas namanya makan tahu? Saya jelasin seperti itu kan. Makanya untuk ring-ring yang sekarang lebih ke MKTH sekarang ringnya. Ya. Lebih kayak bukan MT ya. MT Makan tahu. Ya tambahin KT ya. KTH ya. MKTH. Nah, sekarang berarti selain main jadi lomba sekarang berarti ternak juga ya mas ya? Ternak, sambil berjualan juga, sambil lomba juga, semuanya sih. Nah sekarang kita pengen tahu nih ternakannya Om Wahyu gimana? Maksudnya bagaimana caranya atau strategi beternaknya itu gimana mas? Mungkin bisa diceritain versinya MKTH nih. Kalau saya untuk berternak, untuk dapat hasil yang maksimal itu lebih ke sampel dulu sih. Oh sampel ya? Sampel, jadi kita nggak terlalu banyak ternak-ternak untuk darahan bagus, ketemu bagus, hasilnya akan bagus. Itu kalau menurut saya sih semuanya faktor rezeki kalau kita bagus. Oh belum tentu ya? Belum tentu. Jadi bagus sama bagus belum tentu hasilnya bagus. Iya, makanya kita sebutnya kita di situ bikin sampel dulu. Kebetulan kalau otomatis kakaknya bagus, adik-adiknya mungkin akan mengikuti jejak-jejak kakaknya gitu. Iya, jadi mungkin lebih bagus gitu ya. Iya, bisa lebih bagus juga. Kayak gitulah kira-kira ternak. Nah, sekarang kalau misalkan ternaknya sekarang yang dipunya sekarang apa ya? Materi ternaknya nih. Materi saya cukup lumayan. Kita anak QQ itu ada sepasang. Oh, anak QQ ada sepasang. Ringnya Kobili. Oh, ringnya Kobili ada di sini. Ya. Ntar kita lihat nih. Terus ada juga anak garong, kita ada 2. Anak garong. Jantan. Cuman yang satunya hilang. Oh, hilang. Dilatih hilang. Yang satunya jadi materi sekarang. Ya. Ada juga adik garong, ada adik Kenwood. Oh, ada adik Kenwood, ya. Anak rencong Kobili, cucu granat, sepupu Kenwood. Itu langsung kalongan. Kebetulan saya kalau yang ring dari Halilintar saya beli dari teman saya di Purworejo. Itu namanya Tim Citra 212 Billy namanya. Iya, Tim Citra 21. Iya, Billy. Saya beli dari dia materinya. Jadi nggak langsung melalui Mas Obe ya. Oh iya. Halilintar ya. Iya, Halilintar. Tapi ring mana? Ring Halilintar. Ring Halilintar, Maestro Halilintar. Iya. Berarti ya lumayan lengkap juga ya di sini ya. Ya, kita mengikuti yang lagi booming sih Om biasanya. Oh iya ya. Iya, yang lagi naik kita berusaha punya anaknya. Jadi ternakannya nggak hanya muter-muter di situ saja. Iya. Nah, sekarang terus kalau ada anakannya itu dimainin sendiri atau tadi dijual umum atau memang gimana biasanya? Kebanyakan kayak di sebelah kiri kita nih sampel-sampel. Oh, sampel kita latih dulu, kelihatan prospeknya bagus, baru kita lanjut ternaknya. Dan lalu di situ kita bisa lelang, kita bisa jual di situ. Jadi emang benar-benar ketika yang dijual itu memang benar-benar harus yang bagus ya. Iya. Jadi insya Allah. Jadi nggak yang sembarangan ini juga, sembarangan ada anaknya terus dijual gitu. Betul. Nah itu biasanya sistem penjualannya gimana? Kalau saya di sini dari tamu juga ada yang datang ke sini, dari kita melelang juga ada. Justru banyak saudaranya itu semenjak saya terjun di dunia lelang. Oh banyak. Jadi banyak kenal orang banyak saya dari luar kota, dari Sumatera, dari Pantura. Wah pokoknya Jabodetabek saya banyak banget temannya sekarang. Jadi kita banyak sharing, silaturahmi. Om perkembangan hasil lelangan kita gimana? Memuaskan hasilnya kayak gitu. Tapi nggak menutupi kemungkinan juga banyak juga yang diternak lagi. Oh jadi buat materi lagi. Iya buat materi lagi, nanti yang dimainin dengan hasil lelang itu anak-anaknya lagi. Biar dia punya ringnya si timnya itu biasanya ya. Mungkin. Iya. Karena kalau
kalau dari nol biasanya agak lebih puas. Betul. Biar agak lebih puas gitu. Nah sekarang tipsnya apa nih Mas? Misalnya kesulitan ternaknya atau menurut Mas Rafli ini gimana nih Mas? Maksudnya ada nggak kayak pengalaman ternak atau apa, ada yang cacat kah atau gimana, atau sarannya bagaimana kalau ternak gitu? Kalau untuk ternak itu benar-benar misteri sih Om buat saya. Misteri ya. Misteri. Jadi Kayak saya sinetron pernah lah pokoknya ya. menyatukan burung yang feeling menurut saya ya. Dulu saya punya player itu dari tim AG namanya Siti. Di MKTA saya namanya BD. Jadi saya satukan dengan betina hasil silangan breeding di sini juga, kakaknya udah bagus lah untuk kinerjanya. Ketika saya satukan burung itu bener-bener kosong Om hasilnya. Kosongnya gimana? Kosongnya itu burungnya dibilang kenceng enggak. Pokoknya di bawah rata-rata dong. Itu yang saya sebut ternak itu misteri, nggak bisa kita bagus saya satuin sama yang bagus hasilnya akan bagus, nggak bisa. Itu tetap, makanya saya lebih terapkannya lagi ke sampel. Makanya sekarang burungnya hasilnya jadi babu loloh. Oh. Jadi ya tetap ada terah, walaupun itu babu loloh tapi juga ada terahnya. Iya. Tapi memang mungkin nggak bisa dilatih atau nggak bisa dijadiin player. Nggak prospek lah Om. Prospek lah. Iya betul. Jadi bukan bahan latih. Tapi kalau buat loloh memang nggak masalah karena kan memang burungnya nggak cacat, nggak Iya. apa. Cuman memang kerjanya aja beda. Tapi Iya. terah darahnya sama. Terah darahnya sama. Kalau beternak ini kira-kira dalam sebulan tuh bisa habis berapa Mas? Boleh tahu nggak? Makannya, apanya? Pakannya kalau untuk Biaya ininya gitu. khususnya Operasional lah. operasional melatih atau dari ternak doang nih? Dari ternak boleh. Kira-kira kalau dari ternak berapa? Kalau sekalian sama melatih kira-kira Oh berapa? itu kalau sebulan, kalau kita posisinya lagi ngamen dan eventnya event utama ya, biasanya event Yaela ya, itu bisa sampai segiringan itu 1 minggu berarti ya. Iya. Itu bisa habis sampai 7-8 juta. 7-8 juta. Iya. Itu udah all in ya, bukan All in. ternak doang ya. Iya, sama daftar, Sama daftar, iya. udah semua ya. Mm-mm. Udah sama joki gitu belum? Belum. Oh belum. Belum. Berarti ini benar-benar operasional kandang lah ya. Kandang dan ngamen lah. Dan ngamen. Iya. Itu udah beli jagung. Nah biasanya pakannya pakai apa Mas? Ada ini nggak selain jagung atau? Oh kita lebih khususnya ke untuk naikin birahi agar giringnya tetap stabil hingga hari Minggu. Itu saya pakai apa ya? Prestige buat LB, buat lovebird. Oh buat lovebird. Iya. Oh, wah ini lumayan. Hmm. Mereknya itu ya. Iya, Yang Prestige sekali itu. pakai itu buat lomba. Itu khusus buat burung lomba saya. Buat lomba. Cuman dengan dosis yang kita kira-kira Sesuaikan lah ya. sesuaikan, jangan kebanyakan juga karena itu Iya. panas. Takutnya Itu rontok. sebenarnya obat apa itu? Sebenarnya buat lovebird itu obat apa? Kalau untuk di cicau saya nggak paham, saya dapat ilmunya itu dari yang pernah kerja di sini juga. Oh. Dari kerja di sini juga, jadi settingannya itu pakai, biasanya kan kalau kita settingan burung lomba ada yang pakai kacang, ada yang pakai lain-lain lah ya. Kalau saya pakai Prestige itu mereknya. Prestige. Nanti boleh tuh nanti dilihat-lihat tuh. Prestige unik juga nih. Iya. Mas Rafli nih yang udah pernah player-playernya nih yang di tadi kan materi-materi ternak. Sekarang kalau yang dimiliki Mas Rafli nih apa MKTH nih, Iya. player-playernya apa aja nih Mas yang udah kemana-mana lah, yang udah ngamen? Nama playernya atau Ada nama playernya. Oh, nama playernya. Dan dia pernah ngejuarain apa gitu? Oh. Ada yang nama player kita itu Pogba. 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 Main bola ya. Iya, burungnya itu hitam juga kayak pemain bolanya. Nanti kita lihat Pogba. Iya, Pogba itu burungnya tipe suka ninggal lawan dia. Kalau untuk CC turun sangat biasa, cuman dia punya kelebihan di ninggal lawan. Di ninggal lawan. Iya, dan Pogba itu pernah juara di Lapak Benteng, juara 2 event New Nmax, dan juara-juara
Tabanas lainnya juga udah pernah, cuman saya lupa. Oh, Udah lama banget. udah lama banget. Iya. Oke. Terus selain itu mas? Itu ada lagi Marquez. Oke mas, sekarang kita lagi mau kenalin player-playernya MKTH nih. Playernya MKTH yang udah banyak ngeluarin piala-piala yang di belakang. Jadi burung-burung ini memang rata-rata kebanyakan ya mas ternakan sendiri ya. Iya, ada juga. Kebanyakan ternakan sendiri. Jadi memang anak-anakannya atau terah-terah MKTH ini udah banyak yang berhasil lah. Di banyak lapak lah. Iya. Nah, boleh dikenalin mas kira-kira player-playernya MKTH ini apa aja nih? Kotaro dulu ya. Kotaro boleh. Iya, namanya Kotaro. 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 Artinya apa mas Kotaro mas? Nggak ada artinya. Itu nama apa? Nama sekenanya kita aja. Kalau artinya sih nggak ada. Artinya nggak ada. Oh ini lagi giring ya? Lagi giring, udah lagi giring aja. Maaf pegang ya. Nah, ini Kotaro nih. Ini ring MKTH. Ring MKTH. Ini anakan siapa mas? Ini anak Pesona, bapaknya itu namanya Pesona, ibunya itu anak Supernova. Ibunya anak Supernova. Iya. Hmm. Habis selesai mabung. Oh ini habis selesai mabung ya? Iya. Iya masih banyak. Wah dahsyat nih. Ini menang apa aja mas? Pernah lomba apa aja? Pernah lomba di hadiah motor New Beat, pernah juara 1. New Beat? Oh oke. Yang paling berkesannya sih dia yang event New Beat, karena di lapak benteng kebetulan. Oh, Di lapak lapak dia benteng. jadi di lapak benteng itu juara 1 New Beat. Dan banyak lagi sih dia juara perang bintang, masuk nominasi event-event besar juga pernah. Cuman yang lebihnya lagi ke Tabanas yang sering dia. Tabanas ya? Jadi udah banyak ya pialanya ya? Lumayan, piala dia juga penyumbang terbanyak. Kotaro ya? Kotaro nama burung. Ini rampas berapa mas tadi mas? Ini rampas keempat. Ini rampas Ini keempat. iya baru selesai mabung banget soalnya keempat. Iya. Kotaro. Ada lagi ya mas? Ada lagi. Ini Pesona. Lagi giring ya itu ya? Giring juga. Pesonanya ini kakaknya Kotaro. Oh Pesona kakaknya Kotaro. Iya, Berarti kakaknya. sebapak seibu ya? Sebapak seibu. Berarti ring MKTH juga ya? Iya. Ini cuman keadaannya lagi mabung nih, baru Oh. dilatih lop-lop. Ini namanya Pesona. Pesona ngejantung. Iya. Ini Pesona udah apa aja nih mas? Dia lebih banyak prestasinya dibanding Kotaro. Oh, Dia udah juara itu di tahun 2020, 2021 udah sering dapat motor dia. dia Iya. Sering dapat motor. Pesona, Pesonanya MKTH. Dia beda karakter dengan Kotaro. Nah ini gimana? Mas? Kalau Kotaro lebih ke los atasnya yang bagus, kalau dia lebih nembak. Oh dia lebih nembak. Dia lebih bawahnya yang bagus. Oh, Beda karakter. keren. Itu lagi mabung. Lagi mabung. Mungkin berapa bulan ini ya? Ya. Maret udah siap lah buat ke padel nih. Oh siap ke padel. Padel ketemu Pesona. Pesona. Ini mas. Ya, boleh yang lain mas? Yang lain itu ada Marquez. Marquez. Ya. Pemain bola juga kayaknya. Iya, nah pemain bola nih. Marquez. Wah, hitam ya. Aduh, hitam dapat teritis nih, gelap warnanya pokoknya. Kritis hitam. Marquez ini saya beli dari Mas Rahmat. Mas Rahmat. Oh Mas Rahmat. Mas Rahmat itu selaku wasit nasional lah, dia wasit tunjuk. Wasit ini. Dia dari daerah Tegal atau Brebes dia kalau nggak salah. Oh, Marquez
ini pantauan dari dia. Pantauan ya. Berarti ini Pantauan. bukan ring sini ya, Bukan. tapi ini pantauan ya. Pantauan. Ini udah pernah apa aja nih Mas? Ini yang paling terbarunya itu dia juara poin. Oh, juara poin. Juara poin. Jadi di benteng itu ada sistem poin, hingga di Ayla itu ada 4 giringan. Dia poin tertinggi. Poin tertinggi. Iya, karena dia berhasil di giringan ke pertama. Di event pertama itu dia juara 1-2 tapi dibagi. Oh. Iya. Iya, iya. Giringan berikutnya dia nggak juara, giringan ketiganya di pralomba mobil New Ayla dia juara lagi, juara 1. Oh, juara 1 lagi. Iya, juara 1 lagi. Marquez. Dia Ini dapet namanya Marquez dari sana atau emang dari sana udah Oh, dari Marquez sana namanya udah Marquez ya. Jadi kita ngikutin aja. Suaranya bagus banget. Ini burung ini tinggi Mas ya. Iya. Tipenya tipe teknik dia. Oh, Penyusuaian musuh dia. Musuhnya kencang dia Ngikut. suka ngikut. ninggal. Kalau ninggal sih enggak, dia tipe tarung. Oh, tipenya taruh. Tipenya tarung. Bahkan kemarin ninggal di Serang. Robok dia Wah, di event Serang. Di event Dia lebih ke tarung sih. Dia kalau mau juara pasti juaranya juara tarung. juara tarung. Marquez. Burungnya serem. Itu lagi giring ya? Lagi giring. Lagi giring. Marquez. Marquez. Nah, yang lain lagi nih. Main. Playernya banyak, tapi kita beberapa aja nih yang kita tampilin, nanti kita langsung aja lihat ke kandangnya KTH. Yang ini siapa nih Mas? Ini let's go. Oh, Let's Go. Wah, ini Let's Go nih Ini baru dahsyat ini. pertama kali di channel YouTube. Oh mungkin ya. Ya. Jadi saya ceritain sedikit. Let's Go ini semenjak udah cukup lama banget sakit. Hmm. Belum ini sakit lama banget, sampai setahun lebih. Hmm. Belum ini sakit dan sekarang baru Baru aktif lagi. nih, nyoba dilatih lagi. Ini yang sempat take over ya? Iya, yang di take over dari Pacit, tim GOD Waleri. Iya. Ini lumayan Lagi giring. lagi kirim ngeceng. Ini lagi kirim ngeceng banget nih. Serem nih megang lama-lama. Gak bisa dipegang dia. Nggak bisa dipegang. Ngamuk. Jangan. Ya. Ini player andalan lah ya. Andalan sih untuk sampai saat ini saya masih penasaran untuk ngulik terus untuk kinerja aslinya di tim lamanya. Hmm. Makanya sampai sekarang pun masih saya latih, saya sabarin karena ya memang main burung yang sulit ya seperti ini, kita beli mahal belum tentu kerja di kita. Itu ya yang namanya yang kemampuan kita harus kulik terus. Tuh. Berarti ini bagian dari misteri juga ya. Betul. Pengolahan burung dan karakter burung. Burung ini saya beli udah mau hampir 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Iya, 2 tahun lebih. Tapi baru prestasi itu pas habis sakit itu di tahun ini sih masih belum lama. Itu juara 3 baru. Semenjak baru beli. Baru juara itu. Tapi karena sakit kan. Karena sakit ya. Sakitnya apa boleh tahu nggak? Sakitnya itu apa ya? Burungnya rewel. Oh. Jadi kalau dia turun kekencengan nanti ngerentek. Oh. Ya burungnya rewel ntar giringan depannya pincang. Seperti itu. Jadi harus pernah juga nabrak orang kayak begitu. Oh. Ini tipenya apa dia kalau Dia lebih lagi kondisi biasa? CC-nya yang saya bilang, saya geber dia itu kalau gandeng ya, saya nggak pernah takut ketemu siapapun. Kalau geber dia doang, kalau geber yang lain saya masih ada rasa takut karena kan naker ya burung orang ya. Kalau ini saya pasti lepas kalau ngelepek dia kalau gandeng. Karena CC-nya jaminan. Iya. Let's go. Dulu sempet take over berapa Mas? Boleh di ini nggak dulu? Ini di angka 500. Yang kali 500. Iya. Merpati harga 500 juta ya Mas ya, bukan 500.000 kan ya. Iya. 500 juta artinya memang di dunia merpati ini bukan nggak bisa dibilang ya murah, memang
beberapa burung yang memiliki karakter bagus seperti Let's Go ini memang ya harganya pasti mahal karena dia punya sesuatu yang mungkin tidak dimiliki oleh burung lain lah. Iya. Ya kan? Kenapa bisa naksir nih Mas pada waktu itu lihatnya? Selain CC lah, ini kenapa Mas? Pada waktu itu lebih khususnya saya mau Mahyu ya. Jadi kita di event di R2 itu di tahun 2019 kalau nggak salah ya. Oh ini lapak R2 ya? Lapak R2. Jadi di situ tuh mengadakan event BOB tiket 1 juta. Sedangkan kita nggak ada flyer. Bukan nggak ada sih, lebih tepatnya lagi pada mabung. Itu lagi pada nggak kondisi. Makanya kita cari yang paling cepat alternatif, cari yang udah kiranya udah juara, kinerjanya bagus. Ya walaupun nggak sesuai keinginan ya kayak ginilah main merpati, ada ruginya ada untungnya. Tapi ini udah pernah ada anaknya belum? Anaknya banyak. Anaknya banyak? Iya. Dijual nggak kira-kira? Udah banyak juga sih yang punya. Oh, berarti dijual ya? Dijual. Sekarang masih ada? Ada. Nah, jantan betina. Jantan betina. Nah, buat yang mau beli nih anaknya Let's Go nih. Ini saya lagi jodohin sepupu Kenwood. Oh ini sepupu Kenwood. Ya ringnya Maestro Halilintar. Ini betinanya. Mas Halilintar ada di sini nih. Berarti terahnya mana? Terahnya Kenwood ya? Masih Kenwood. Masih Kenwood ya. Halilintar masih terahnya Kenwood. Iya. Kebetulan warnanya Megan. Iya Megan sama Megan. Warnanya ketemu lagi. Oke Mas. Apa player-player MKTH ini memang banyak yang udah melanglang buana kemana-mana dan begitulah suka dukanya main merpati. Ada kalanya kita kalah menang itu kan udah biasa ya Mas ya. Betul. Yang penting hobi itu nggak bisa diukur dari situ. Yang penting kalau udah lomba, udah main, udah apa itu udah senang. Udah senang. Namanya Mr. Joko, anak QQ. Betinanya ini di Kenwood, ring Maestro Halilintar. Pogba, adik Garong, dijodohkan dengan anak Let's Go. Ini anak Garong. Betinanya kita pakai anak QQ. Yang namanya Sona. Ini ada anak Supernova. Ini namanya Mayor JR. Namanya Pablo Escobar. Ini anak Disney.